Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Vietnam yang berjudul Vo Dien Sat Nan. Hayo kita mulai. Rumah sakit di malam hari dengan suasana sepi. Seorang dokter muda bernama Phuong An merasa seperti sedang diperhatikan seseorang. Sesosok misterius muncul mengejar dan melayangkan yang ternyata hanyalah mimpi. Mimpi terasa seperti nyata di mana dia kembali berhalusinasi melihat darah di bajunya. Parahnya lagi, mimpi buruk ini tidak hanya sekali tapi hadir di setiap malam dan selalu di lokasi yang sama. Besoknya, Phuong dan rekannya yang lain akan melakukan operasi kepada seorang pasien yang diawasi Pak Dirut rumah sakit. Baru saja perut pasien dibelek, mimpi buruk semalam terlintas di pikirannya tapi beruntung teman-temannya segera menyadarkannya. Singkat cerita, operasi masih bisa dihandle dengan baik dan berhasil. Setelah itu, Phuong dikenalkan dengan seorang investor bernama Tri, tapi si hidung belang ini sepertinya lebih tertarik dengan badan Phuong daripada presentasinya. Tri pun melancarkan aksinya dan mengajak Phuong membicarakan proyek senilai 1 miliar dong ini di tempat yang lebih private yang hasilnya tamparan pun mendarat di wajahnya. Karena perlakuan itu, Tri menginginkan Phuong agar segera dipecat. Pak Dirut yang sudah mendapatkan laporan tentang masalah ini masih mencoba mempertahankannya dan menyarankan Phuong untuk menemui psikiater. Hari yang cukup apes dan Phuong juga bertemu dengan seorang pria bernama Trong yang anaknya meninggal karena gagal diselamatkan oleh Phuong dulu. Trong menaruh dendam dengannya dan berkata selamanya tidak akan memaafkan Phuong yang semakin membuatnya tertekan. Malamnya saat hendak pulang, Phuong diikuti seseorang dan singkat cerita dia berhasil lolos. Menurutnya itu pasti Trong dan sesampainya di rumah, Phuong dan suaminya yang bernama Men bersiap-siap untuk menghadiri acara kantor. Sesampainya di sana, dentingan gelas itu membuat Phuong sedikit mengingat sepotong kejadian lalu di mana dia tidak sengaja memecahkan gelas sehingga melukai tangan seseorang. Di tengah-tengah lamunannya, Phuong didekati temannya bernama Tai yang memberitahukan tentang gadis yang sedang berdiri di samping Men. Gadis sales marketing bernama Lin yang cukup menggoda dengan posisi penjualan teratas walaupun masih terhitung baru. Phuong tidak begitu menggubris omongannya dan berjalan pergi. Pulangnya dia tertidur di mobil dan kaget melihat sang supir yang ternyata sosok tak dikenal. Sosok yang memakai jubah itu mengejar, menganiaya, juga menyeretnya ke mobil. Itu ditancapkan dan lagi-lagi hanya serangkaian mimpi buruk yang terus terulang dan berlanjut. Sampai saat ini, Phuong sudah di titik di mana tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mimpi. Yang terjadi adalah Phuong pulang duluan dan Men baru saja tiba di rumah setelah bersenang-senang di bar bersama teman-temannya. Besoknya, Phuong diantar ke tempat kerja dan dia menceritakan pengalamannya semalam kepada teman-temannya yang bahkan dia tidak tahu bagaimana bisa sampai di rumah. Malamnya, Phuong dijemput Men dan dia mengadukan mobil yang berada di depan mereka itu adalah mobil Trong yang dipakai untuk mengejarnya dulu. Mendengar itu, emosi Men pun pecah yang ingin menghajar Trong tapi ternyata salah orang. Hal ini akhirnya malah membuat Men bete yang menurutnya istrinya ini sudah mengada-ngada. Men bete, istri sudah pasti jauh lebih bete. Untuk menenangkan hatinya, Phuong pun berjalan keluar rumah dan sialnya, dia malah bertemu dengan sosok misterius berpakaian serba hitam yang langsung mengejarnya. Phuong hampir tertabrak yang ternyata semua itu hanyalah mimpi. Pertemuan dengan psikiater sudah tidak bisa ditunda lagi. Sesi tanya jawab pun dimulai dari Trong Lai yang tertuduh sebagai orang yang selama ini ingin mencelakainya. Jadi ceritanya, Trong mempunyai seorang putri bernama Mai yang dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah parah. Saat itu Phuong sudah mencoba sebisanya tapi takdir berkata lain. Anak itu tidak terselamatkan dan sampai sekarang Trong menyalahkan Phuong. Pulangnya, Phuong janjian bertemu dengan Men di Cinemax. Sekilas, Phuong melihat Trong berlalu dengan mobil yang berbeda sambil melihat ke arahnya. Di tengah jalan, mobil mogok dan Phuong lagi-lagi dikejar oleh seseorang yang hampir tertabrak mobil. Dia berkata ada yang menyerangnya, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Tak lama, ada telepon dari nomor tak dikenal dan baru saja Phuong ingin menjawab telepon, dia kaget tiba-tiba Men sudah berdiri di belakangnya. Sesi pertemuan kedua dengan psikiater, Phuong menceritakan bagaimana dia merasa dikejar-kejar seseorang yang tak terlihat jelas wajahnya. Menurut dokter, sosok tanpa wajah itu seperti cerminan dari ketakutan dan trauma, lebih tepatnya suatu rahasia yang tidak berani pasien bicarakan. Alam bawah sadar mereka mencoba menghentikannya dengan membuat mereka lupa atau mewujudkan gambar hanya untuk membuat mereka nyaman.
Sambil dokter ngomong, Phuong teringat akan sepotong ingatan masa lalu tentang kehamilan dan wajah seseorang yang diperban tapi dia sendiri tidak begitu paham. Setelahnya, dia mendapatkan sebuah buket bunga dengan pesan pertemuan di sebuah tempat nanti siang yang dipikir dari Men. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Phuong menelpon Men tapi ternyata bukan suaminya yang mengirimkan bunga tersebut. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tak dikenal yang langsung mengatakan bunga yang disukainya itu susah ditemukan. Phuong menanyakan maksud orang itu melakukan semua ini yang dijawab, "Kau tahu sendiri." Hal-hal seperti ini cukup membuat Phuong gugup dan di saat dia di kamar kecil, kepalanya dibenamkan seseorang ke dalam wastafel. Sempat dia melihat pantofel seorang pria yang berjalan lewat dan menuduh pria itu yang sudah ingin melukainya, tapi ternyata semua pegawai di resto memakai sepatu yang sama. Malamnya dia menceritakan kejadian ini kepada Men, tapi sikap Men lebih terbaca seperti menganggap Phuong mengada-ngada. Men berpikir ada baiknya mereka bersosialisasi dengan teman-teman mengingat keduanya terlalu sibuk bekerja belakangan ini, dan besok malamnya Phuong pun mengundang teman dekat masing-masing untuk makan malam di rumah. Awalnya semua berjalan baik sampai Thai menanyakan tentang keadaan Phuong dan membahas tentang psikopat yang mengikutinya. Phuong menjadi sensi di mana kesannya dia yang mempunyai masalah mental. Diam-diam Vi menyolek Men di bawah meja. Omongan negatif itu berlanjut saat kedua temannya ini hendak pulang. Mereka bergosip tentang Men yang seakan hanya mengincar kekayaan keluarga Phuong, bukan karena benar-benar mencintai Phuong. Tengah malam Phuong terbangun karena mengalami mimpi buruk tentang anjingnya yang dibantai orang, dan di luar dia seperti mendengar suara yang ternyata memang ada orang asing yang masuk ke rumah. Phuong segera berlari masuk dan mengunci kamar tidur sambil memanggil Men, tapi suaminya ternyata tidak ada di kamar. Gedoran pintu menambah ketakutannya dan tiba-tiba ada tangan yang membekapnya yang ternyata lagi-lagi hanyalah mimpi. Besoknya di tempat kerja, Ko sempat menanyakan apa yang sedang Phuong pikirkan dan dia hanya ingin selalu di samping Phuong sebagai teman. Malamnya, Phuong lagi-lagi mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang ternyata dari Thai yang sedang mabuk parah di depan rumahnya, sedangkan Men sendiri sedang berada di luar kota. Thai mengoceh yang katanya mencintai Phuong yang hampir menikahinya tapi dicuekin. Tak lama setelah itu sekring listrik mati dan terdengar gedoran pintu yang kasar dan seseorang menelpon yang berkata, "Aku sudah masuk, lebih baik kau bersiap-siap." Sosok itu tidak main-main, dia beneran sudah di dalam rumah dan mengincar Phuong. Singkat cerita, Phuong berhasil keluar rumah dan menantangnya tapi sosok tersebut malah kabur. Setelah itu Phuong memanggil security dan dari semua keterangan Phuong terdapat fakta yang berbeda, salah satunya tentang pintu yang dilalui sosok tadi yang ternyata terkunci dengan sempurna. Ko datang setelahnya dan dia dipersilakan menginap malam itu untuk menemani Phuong. Di waktu sendirinya, Phuong lagi-lagi mengingat sebuah momen di mana dia kehilangan calon bayinya. Kebetulan hujan sedang deras dan penampilan Ko mengingatkan Phuong dengan sosok misterius itu. Dia mencurigai Ko, ditambah memar di tangannya itu seperti membuktikan semuanya, tapi Ko beralasan memar itu baru didapatkannya pagi ini. Bagaimanapun Phuong tidak begitu saja percaya dan memintanya untuk pulang dengan alasan Men akan segera pulang. Besoknya Phuong sibuk mencari Pepi anjingnya dan Men baru saja tiba dari luar kota. Sapaan Men tidak ditanggapi dan yang Phuong pikirkan sekarang adalah anjingnya yang hilang, ditambah dia bete gara-gara Men tidak bisa dihubungi semalam. Setelah itu Phuong kembali curhat dengan psikolog dengan menceritakan tentang anjingnya yang diberikan oleh mendiang ayahnya dulu. Lagi cerita ini itu Pak Dirut yang sedang berdiri di lantai 2 itu seperti mengingatkannya dengan suatu peristiwa. Pulangnya dia mengunci pintu dan jendela. Sebuah gelas tidak sengaja tersenggol jatuh dan dari sinilah Phuong melihat bercak merah yang mengarah ke kulkas. Setelah dibuka, Phuong berteriak histeris melihat bangkai anjingnya yang sudah dihabisi orang. Anehnya, tak berapa lama anjing itu ternyata baik-baik saja yang dibawa pulang oleh security. Hal ini semakin membuat Phuong terlihat mempunyai gangguan mental. Untuk memastikan kembali, Phuong memeriksa kulkas dan memang semua tampak baik-baik saja. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi semakin membuat Phuong ragu apa yang sudah terjadi sebenarnya. Dokter menanyakan adakah sesuatu yang masih belum dia ceritakan karena pasti ada sesuatu yang menjadi pencetus. Kenangan lama itu muncul lagi tentang sebuah pesta dan kehamilan. Menurut dokter pasti ada sesuatu yang menyakitkan yang terjadi, di mana alam bawah sadarnya mencoba untuk menghapus semua ini atau adanya bentuk penyalahan diri sendiri atas apa yang terjadi. Jadi walaupun sebagaimanapun ingatan itu dibuang tetap akan ada.
Jika tidak dilepaskan, mau berapa kali sesi terapi pun akan percuma. Sepotong demi sepotong kejadian mulai diingat dan dirakit yang akhirnya Phuong mencurigai suaminya sendirilah yang sudah mengatur semua ini. Anjing yang dibawa tempo hari juga ternyata anjing tetangga, sedangkan Pepi Malang benar-benar sudah dihabisi. Men tidak mengakui ini dan sekarang dia merasa terhina karena semua tuduhan Phuong. Sang suami pun menghilang sudah beberapa hari dan Phuong mencoba menanyakan hal ini dengan Tai. Tai mengaku tidak tahu keberadaan Men, tapi dia mengkonfirmasi bahwa Men tidak main gila dengan Mai seperti yang dituduhkan. Juga dialah yang menelpon malam itu untuk membicarakan tentang proyek. Karena itulah Phuong merasa bersalah dan mengirimkan pesan kepada Men untuk meminta maaf. Dari jauh Phuong sempat melihat Trong dan yang lebih bikin kesalnya lagi, dokter psikiater itu berkata kepada Trong bahwa Phuong sedang mengalami gangguan mental. Dasar pengkhianat, cepu, gak bisa dipercaya. Phuong merasa kecewa dengan dokter, tapi dokter berkata dia tidak mengatakan semua rahasianya kepada Trong karena Trong hanyalah salah seorang pasiennya. Setelah itu dia dihubungi Koa untuk bertemu di bangsal anak-anak, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Yang dia temukan justru baju hitam dan tiba-tiba Koa muncul dengan luka di perutnya. Dalam situasi panik itu, Vi datang sambil memegang. Disinilah dia mengaku bahwa pacarnya adalah orang yang sama, yaitu Men. Vi mencintainya sejak masa sekolah dan Phuong lah penyebab mereka putus. Koa pernah melihat mereka berdua dulu dan satu-satunya cara agar Vi tetap bisa dekat dengan Men yaitu dia harus dekat dengan Phuong walaupun sebenarnya dia tidak pernah suka dengan Phuong. Jadi selama ini Vi lah pelakunya dan untuk mendapatkan Men kembali, Vi ingin melenyapkan Phuong sekarang. Terjadilah tabok-tabokan antara dua wanita ini sedangkan Koa sudah pingsan tak berdaya. Kaki Phuong sempat terluka karena dan saat-saat Vi ingin menghabisinya, Men datang tepat waktu. Sebenarnya Vi ini sudah halu dan masih belum bisa move on, sedangkan Men sudah tidak ada rasa dengannya. Karena gelap mata, dia salah menikam yang mengenai Men tepat di dadanya. Pertempuran kedua wanita berlanjut dan Vi hampir koit saat ingin menyerang Phuong. Dia masih tergantung di balkon dan akhirnya memilih mati dengan melepas tangan Phuong. Men dan Koa masih selamat dan dirawat di rumah sakit. Phuong tinggal sendiri di rumah sakit dan sosok misterius itu datang lagi. Sekarang Phuong memberanikan diri untuk mendekat dan melepas perban wajahnya yang ternyata sosok itu adalah dirinya sendiri dengan kondisi yang terluka. Ceritanya dulu di malam acara pengangkatan Phuong sebagai kepala bedah termuda, Pak Dirut menyelamatinya tapi gelas itu pecah dan melukai tangannya. Phuong kemudian membantu membalut tangannya tapi Dirut ini malah ingin memperkoteknya. Sebisa mungkin Phuong mencoba kabur tapi dia dianiaya sampai tak berdaya dan singkat cerita Pak Dirut berhasil melecehkannya. Hal menyakitkan ini terus terbawa sampai ke mimpinya seperti orang yang ingin menghabisinya. Setelah itu Phuong dibawa ke rumah gawat darurat dan Dirut memberitahu ke semua orang bahwa Phuong diserang di garasi oleh orang asing. Selama perawatan pun Phuong diberikan obat penenang untuk mengaburkan ingatannya. Tak ada yang curiga karena obat yang diresepkan itu berasal dari kepala rumah sakit sendiri. Selama perawatan itu juga Pak Dirut membisikkan kalimat-kalimat yang berkata betapa dia beruntung karena masih bisa selamat. Setelah obat yang diresepkan tidak lagi dikonsumsi, ingatan itu sudah kembali dan sekarang Phuong menemui Dirut untuk membuka semua kedoknya. Dengan tenang Dirut berkata tidak akan ada yang percaya kepada wanita yang mempunyai gangguan jiwa, sedangkan dirinya sendiri mempunyai reputasi baik yang tidak pernah melakukan kesalahan selama ini. Siapa sangka semua pembicaraan itu sudah disiarkan secara live dan semua mata pun tertuju pada si penjahat kelamin ini. Dirut pun ditangkap dan Phuong sendiri berhasil keluar dari kepedihannya selama ini. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.